Ya, kita masih melanjutkan dialog kontroversi wajib IKTP di Pilkada 2017. Sebenarnya kalau menurut undang-undang ini Pak Hadar akan diberlakukan mulai awal 2019 ya Pak ya. Tapi kenapa kemudian 2017 harus serentak menggunakan IKTP? Itu juga yang menarik. Sebetulnya ada pasal 200A di dalam undang-undang ini ayat 3 dan 4 mengatakan itu wajib IKTP itu Januari 2019 ya. Sementara 2017 baru percobaan dulu begitu ya? Itu yang mestinya kita tangkap. Tetapi setelah RDP dijelaskan itu wajib hanya IKTP, tidak boleh digantikan oleh surat keterangan pada saat itulah. Jadi kalau sampai Desember 2018 surat keterangan itu bisa. Nah kemudian yang harus kita perhatikan di dalam pengaturan itu, dan memang prakteknya dibedakan antara menjadi terdaftar, menjadi masuk dalam DPT, dan boleh memilih pada hari H. Jadi kalau menjadi terdaftar itu kan kita ingin sekali semua terdaftar. Nah, di situ dikatakan KTP elektronik atau surat keterangan. Begitu hari H itu hanya KTP elektronik. Kira-kira begitu, karena supaya lebih ketat ya pada hari H itu dan dilayani di 1 jam terakhir saja. Nah, itu yang kami pahami, itu yang kami tangkap di dalam RDP kemarin. Surat keterangan itu supaya lebih jelas lagi, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau surat keterangan apa yang diperoleh dari kelurahan setempat karena berdasar KK tadi? Sebelumnya itu surat keterangan pengganti itu bisa dikeluarkan oleh petugas yang ditugaskan mengurus kependudukan di tingkatan pemerintahan yang paling bawah. Jadi di kelurahan, di desa itu ada yang ditugasin untuk mencatat, mengurus hal kependudukan. Nah, itu sudah tidak dibolehkan walaupun di dalam undang-undang ini pasal itu belum dihapus, pasalnya ketinggalan kelihatannya ya. Tapi kami sudah tanyakan dan DPR dan pemerintah sudah menjelaskan. Kami menangkap betul maksudnya apa, supaya ini tertib, supaya kita punya IKTP segera dan seterusnya gitu. Tetapi tetap saja kami berpandangan jangan juga karena ingin kita mentertibkan administrasi akhirnya hak pilih itu bisa hilang karenanya gitu. Itu yang sedang kami upayakan. Baik, kita ke penelpon dulu Pak Hadar. Ini ke Bu Herni yang tadi sempat terputus. Silakan Ibu dilanjutkan pertanyaannya. Bu Herni. Halo Ibu Herni. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak Hadar. Selamat pagi, silakan. Ya Pak, saya mau nanya Pak, waktu mau pemilihan kan dapat surat panggilan dari kelurahan setempat. Halo. Iya, silakan. Andaikan kita nggak dapat surat panggilan, kita bawa KTP kita aja bisa nggak ikut milih pada saat hari H-nya? Baik, itu aja Ibu. Terus karena waktu pemilihan Jokowi Ahok, saya pertama kali dapat surat panggilan. Waktu hari H yang pemilihan kedua kali saya nggak dapat panggilan. Saya bawa KTP saya tapi tidak diperbolehkan ikut milih. Nah, saya protes waktu itu. Tetap nggak bisa. Itu gimana Pak solusinya? Andaikan kita nggak dapat surat undangan untuk milih, tapi kita punya KTP, bisa nggak hanya kita bawa KTP kita aja waktu pemilihan hari H itu? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Ibu Herni. Kita lanjut ke penelpon dulu Pak Hadar sebelum dijawab. Silakan. Ada Pak Toto di Wonosobo. Silakan Pak Toto. Ya, selamat pagi Pak Hadar. Selamat pagi Pak Toto. Iya. Ini gini, saya pernah kejadian, saya kan kerja di luar kota. Lah, itu kebetulan saya kan jarang pulang gitu loh. Lah, datanya kan tidak terdata. Nah ketika itu katanya bawa KTP aja saya pulang, sampai saya sempatkan pulang, tapi ternyata RT-nya sudah menyaksikan, RW menyaksikan, petugasnya menyaksikan bahwa kenal semua bahwa memang saya betul-betul penduduk ini misalnya kota ini. Tapi saya dengan itu pun juga nggak bisa, padahal sudah bawa KTP, KK. Lah itu kan perlu dicarikan jalan solusinya gitu loh Pak Hadar. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi saya 2 kali seperti itu nggak bisa. Lah itu bagaimana solusinya? Saya rasa itu
tugas KPU bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah teknis yang di lapangan seperti ini, Pak Hadar. Kira-kira itu, Pak Hadar. Ya, terima kasih Pak Toto di Wonosobo, dan sebelumnya tadi Bu Herni, silahkan dijawab Pak Hadar. Baik, Bu Herni dan Pak Toto, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, kita harus kami penyelenggara melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih. Nanti disusun, nanti menjadi DPS, masyarakat bisa ngecek, bisa diperbaiki menjadi DPT. Nah, orang yang sudah masuk di dalam DPT itu berhak untuk memilih, ya, baik mendapat pemberitahuan surat C6 itu atau tidak mendapat. Jadi atau tidak mendapat juga bisa? Tidak bisa. Jadi itu cuma pemberitahuan saja. Kadang-kadang petugas teledor atau memang tidak sempat lagi menyerahkan misalnya, atau udah punya terus hilang gitu, udah dapatkan, itu tetap boleh memilih karena patokannya adalah sudah terdaftar. Terdaftar artinya sudah memenuhi syarat gitu. Yang sekarang salah satu syaratnya adalah punya KTP elektronik atau surat keterangan sebagai penggantinya. Nah, jadi itu boleh. Nah, kemudian masyarakat yang ternyata tidak ada di dalam daftar, boleh nggak memilih? Nah, ini tergantung dan syaratnya lebih ketat, yaitu dia betul-betul warga setempat dan memilihnya hanya ke TPS yang memang sesuai alamatnya di dalam KTP. Warga setempat tadi dibuktikan dengan? KTP yang sekarang aturannya KTP elektronik yang dia harus bawa. Dan warga yang tidak terdaftar ini harus atau hanya boleh dilayani 1 jam terakhir. Jadi bersabarlah kalau datang pagi nanti dikatakan, oh jangan dulu, setelah dicek Anda tidak ada dalam DPT, tapi saya warga sini, mana KTP-nya? Oh ini KTP-nya, oke dilihat betul alamatnya di sini dan saya ini TPS alamat itu. Tidak boleh di TPS lain, alamat lain, nggak boleh. Harus sesuai dengan KTP elektroniknya bilang alamatnya mana. Nah, nanti balik lagi Pak, biasanya begitu, layani jam 12, nanti baru kami catat, baru kami layani. Itu pun dengan catatan bahwa surat suaranya masih tersisa. Nah, kalau nggak ada lagi? Akan kami arahkan pindah segera ke TPS yang terdekat. Pada hari itu juga? Pada hari itu juga. Jadi semua ini memang kenyamanannya kurang ya, kenyamanannya kurang. Pak Hadar, sekarang kalau 1 jam terakhir baru dia bisa memberikan suara, administrasi dilihat KTP-nya atau mungkin juga surat keterangan atau KK-nya. Kemudian bagaimana dia bisa? Sekarang hanya KTP saja. Oh, KTP saja. KTP elektronik saya. Pengecekan KTP saja di TPS setempat. Kemudian disebutkan bahwa di situ kertas suaranya tidak ada. Dia harus mencari waktu. It takes time untuk membuat untuk mencari satu tempat yang lain. Tapi apakah mungkin satu jam itu bisa sangat mungkin, dilakukan? apalagi kalau di daerahnya agak daerah padat. Kalau memang di daerah pelosok-pelosok yang jauh di mana TPS yang satu dengan lainnya itu berjarak sekali, tentu sulit atau tidak mungkin. Tapi kalau di daerah padat, daerah kota misalnya, di mana satu TPS dengan TPS lainnya itu hanya berbeda RW, hanya berjalan kira-kira 1 kilo atau kira-kira begitulah. Jika nggak ada TPS? Mohon maaf, undang-undang mengatur seperti itu. Kehilangan jadi hak pilih akan hilang. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita sudah paham kan sekarang masuk di dalam DPT menjadi penting. Nah, lakukanlah itu, ikutilah proses itu yang sedang dipersiapkan atau sedang berjalan sekarang pengecekan ke rumah. Ya, jadi kita harap Pak Toto di Wonosobo tadi sudah memiliki iKTP-nya sehingga tidak kehilangan hak suaranya. Betul. Baik. Kita break dulu Pak Hadar, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih.